Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Afifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelenggaraan. Pengertian penyelenggaraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu KBBI, penyelenggaraan berasal dari kata selenggara yang mendapatkan imbuhan kata peran menjadi penyelenggaraan yang memiliki arti proses, cara, perbuatan penyelenggaraan atau seperti pelaksanaan. Penyelenggaraan sama halnya dengan actuating. Actuating atau pelaksanaan merupakan fungsi penentu manajemen lembaga dakwah. Keberhasilan fungsi ini sangat ditentukan oleh kemampuan pimpinan lembaga dakwah dalam menggerakkan dakwahnya. M. Munir berpendapat dalam bukunya yaitu buku Manajemen Dakwah bahwa penggerakan adalah seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Motiving secara implisit berarti bahwa pimpinan organisasi di tengah bawahannya dapat memberikan sebuah bimbingan, instruksi, nasihat, dan koreksi jika diperlukan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan tentang manaqib sebagai media dakwah. Jika ditilik dari segi bahasa etimologi, kata dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu da'a yad'u da'watan yang artinya mengajak, menyeru atau memanggil. Dari segi istilah banyak pendapat tentang dakwah, diantaranya adalah Syekh Ali Mahfud dalam kitabnya Hidayatul Mursyidin memberikan definisi dakwah yang artinya mendorong manusia agar memperbuat kebaikan dan menurut petunjuk, menyeru mereka berbuat kebaikan dan melarang mereka dari perbuatan mungkar agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pengertian ini menunjukkan bahwa dakwah sebagai aktivitas yang di dalamnya memberikan suatu dorongan atau motivasi kepada manusia supaya mereka melakukan kebaikan dan mengikuti petunjuk agar memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aziza akan menerangkan tentang penyelenggaraan kegiatan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dengan penyelenggaraan mempunyai makna yang sama dengan pelaksanaan, yaitu keseluruhannya, yaitu usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin. Demi tercapainya pergerakan mempunyai arti dan peran yang sangat penting. Adapun pembacaan manaqib dimulai setelah istirahat, yaitu sekitar pukul 21.00 WIB. Sebelum membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau Kyai Ahmad Mustafa selalu memberikan mu'datul hasanah kepada para jemaah. Dan sifat Kyai Haji Ahmad Mustafa dalam kesehariannya yang membuat beliau banyak disegani oleh para jemaah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulfaini. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan kegiatan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kitab manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dibuat oleh Syekh Al-Habib Ahmad Jauhari Umar bin Maulana Ishaq Umar merupakan sebuah kitab manaqib yang dianjurkan untuk diamalkan bagi kaum muslimin muslimat yang umurnya sudah mencapai 17 tahun ke atas. Kitab manaqib ini seperti pada kitab manaqib umumnya, yaitu menceritakan kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Perbedaannya yaitu terdiri dari dua kitab utama.
yaitu Jawahirus Saniyah dan Jawahirul Ma'ani. Jawahirus Saniyah terdiri selawat, sedangkan Jawahirul Ma'ani itu pokok penting dari manakib yang isinya manakib sama penyelenggaraan kegiatan manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tidak selalu berjalan dengan mulus, dalam artian pasti ada suatu kendala atau suatu hal yang menghambat proses jalannya dalam penyelenggaraan kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus dan jamaah manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengenai penghambat dalam penyelenggaraan kegiatan manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai berikut. 1. Faktor pendukung. 2. Faktor penghambat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ninda Triwulandari. Materi terakhir akan membacakan tentang faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan kegiatan manakib. Faktor pendukung diantaranya yaitu terjalinnya kerjasama yang baik antara pengurus dan jamaah manakib, sarana dan prasarana yang memadai, kecakapan Kiai Ahmad Mazaki Syekh dan dalam berdakwah, banyaknya jemaah yang berminat mengikuti kegiatan manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Pelaksanaan kegiatan manakib melibatkan semua santri yang ada di Pondok Pesantren Al-Qadiri. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu jamaah manakib yang tempat tinggalnya jauh, terkadang tidak dapat menghadiri karena keesokan harinya mereka bekerja. Tidak adanya kepanitiaan dalam penyelenggaraan kegiatan manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Faktor alam atau penyebab cuaca yang tidak mendukung seperti mendung, tidak semua jamaah bisa membaca kitab manakib. Wawancara jamaah manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari semua faktor pendukung dan penghambat. Dalam faktor pendukung dan penghambat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan suatu organisasi, baik formal maupun non-formal, belum tentu semuanya berjalan sempurna, pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi pembelajaran dan introspeksi untuk membenahi dan memperkecil faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.